teman-teman, jadi kali ini saya sedang menyisiri area hutan pohon suren, teman-teman. Nah, jadi karena di sini banyak sekali beberapa petani yang ketika saya tanyai mendapati dampak daripada salah satu ulat yang beracun. Nah, jadi kembali ya teman-teman, untuk video kali ini saya akan kembali membahas mengenai efek dan spesifikasi dari jenis ulat yang bisa saja teman-teman temui di sekitar kalian. Jadi mengingat banyak sekali ratusan spesies ulat, terutama yang dikategorikan menjadi ulat yang beracun. Nah, kembali saya masih memiliki target yang ingin saya bahas terkait ulat yang beracun ini, teman-teman. Seperti apa sih ulatnya? Nah, sekarang kita cari teman-teman ulatnya. Nah, sini nih kameramen ini kita menemukan targetnya, dan tepat sekali kita sedang berada di bawah pohon suren, teman-teman, dimana inilah target saya, teman-teman. Jadi ini adalah ulat suren yang saya cari-cari, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sekitar saya itu semua adalah pohon-pohon suren, dimana pohon suren ini adalah salah satu pohon yang ketika musim padi bagi petani sekitar juga kadang-kadang selain memakai obat-obatan pestisida ya teman-teman, jadi mereka juga menggunakan daun-daun daripada si suren ini untuk mengusir hama-hama yang berada di sawah. Jadi pantas teman-teman, ternyata si daun suren ini karena memiliki aroma yang sangat menyengat, sehingga serangga-serangga yang ada di padi pun itu bisa menghindar atau menjauh, teman-teman. Jadi itu juga bisa berfungsi untuk mengusir hama yang ada di padi, teman-teman. Nah, terus di sini si ulat suren ini bukan menghindari, teman-teman, tetapi malah memakan ya daun suren ini yang serangga lain itu pada menyingkir, teman-teman. Nah, ulat beracun. Ya, untuk video kali ini saya akan kembali membahas mengenai si ulat beracun yang mungkin saja ada di sekitar teman-teman. Nah, berbicara masalah racun, ulat beracun pun banyak dan beragam sekali nih, teman-teman. Ulat beracun secara sederhana adalah ulat yang minimal mempunyai satu atau lebih kelenjar racun dan mekanisme ekskresi serta alat untuk menginjeksi racun. Sehingga secara garis besar ulat beracun dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu beracun aktif dan beracun pasif. Nah, yang dimaksud dengan beracun pasif adalah ulat yang mempunyai kelenjar dan saluran racun. Sedangkan kelompok yang beracun aktif selain mempunyai kelenjar racun juga dilengkapi alat untuk memasukkan racun ke tubuh lawan atau binatang lainnya. Misalnya ulat Limacodidae. Nah, ada beberapa macam bulu atau duri dari ulat yang mengandung racun sebagai penyebab rasa sakit. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dari ulat beracun pun ada beberapa jenis-jenis ulat dan dari duri-durinya pun berbeda, teman-teman. Si ulat bulu kuning alias ulat pohon suren, teman-teman. Ulat ini adalah salah satu ulat yang bagi saya pribadi pernah merasakan dari dampak si ulat bulu ini, teman-teman. Sebetulnya ada 3 atau 4 jenis golongan dari si ulat-ulat bulu ini ya, teman-teman. Bahkan di beberapa video sebelumnya saya sempat membahas sampai belasan ekor ulat yang menurut orang lain ulat tersebut berbahaya. Tuh lihat sepintas, jadi bulu-bulunya itu seperti itu, teman-teman ya. Kalau lebih dekat atau lebih jelas
ternyata bulu-bulunya lumayan panjang. Nah, jadi dari 4 jenis golongan ulat bulu tersebut, ada yang memang bulu-bulunya itu beracun ya. Ada yang memiliki kelenjar racun dan ada juga yang memang hanya memiliki racun tingkat biasa saja sih teman-teman. Tapi kalau untuk racun yang mematikan di Indonesia untuk ulat-ulat bulu itu tidak ada sih teman-teman. Karena saya sudah memecahkan beberapa mitos ya. Ada ulat yang katanya bisa membunuh dalam hitungan menit. Nah ini teman-teman seperti ini. Jadi saya sudah membahas beberapa jenis-jenis ulat bulu yang dikategorikan sangat beracun. Nah sebetulnya yang harus teman-teman ketahui dari sedikit memberikan pengalaman juga buat teman-teman. Jadi ketika ulat bulu ini menempel di kulit atau berjalan di kulit, sebetulnya itu tidak masalah, karena yang menjadi masalahnya itu adalah si bulunya ini yang menancap ke dalam pori-pori kulit kita teman-teman. Sehingga ketika si ulat ini berjalan dan atau mungkin tergesek, bulu-bulunya patah dan tinggal di kulit kita atau di pori-pori kulit kita, itulah yang akan menjadi masalah. Banyak sekali dampak seperti alergi ya, iritasi, bahkan yang sampai parah, ada yang sampai mual-mual dan muntah-muntah teman-teman. Nah triknya adalah ketika si ulat bulu ini atau si bulu-bulunya itu menancap di kulit-kulit kita, jadi kita itu bisa menggunakan lakban teman-teman. Lakban untuk apa? Jadi kayak kita nyabutin bulu-bulu kita. Kalau misalnya ingin habis bulu-bulu di tubuh kita, itu kan ada alat ya yang buat nyabutin bulu-bulunya. Jadi pakai lakban juga, tempelin sekaligus. Nah itu juga bisa berfungsi sebetulnya. Setelah itu bisa dibilas juga dengan sabun, terus dibersihkan, dikompres dengan air hangat dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu trik ya teman-teman. Yang penting si bulu-bulunya itu lepas daripada kulit kita. Teman-teman, kita akan coba tes si ulat bulu ini teman-teman ya, si ulat suren ini dengan kondisi yang seperti ini ya. Tuh lihat, bulu-bulunya masih banyak. Saya akan coba di kulit saya seperti apa sih efeknya, serta pengobatannya seperti apa. Tapi seperti biasa, kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun teman-teman ya. Walaupun ini bukan ulat yang mematikan dan tidak terlalu berbahaya, tetap saja teman-teman ya, ini akan menimbulkan efek yang lumayan lah teman-teman. Nah ini juga saya sudah memetik daun jalantir kembali. Ini adalah salah satu daun lagi-lagi ya teman-teman, daun yang dipercayai oleh masyarakat di sekitar sini untuk mengobati berbagai macam jenis dari dampak ulat bulu teman-teman. Selain itu nanti kita juga ada obat-obatan yang lainnya teman-teman. Oke, kita akan tes untuk si ulat beracun ini. Nah teman-teman, kita akan langsung tes ya, seperti apa sih dampak dari si ulat bulu ini teman-teman. Jadi sekali lagi, kegiatan ini tidak untuk ditiru ya teman-teman. Jadi saya ingin menginformasikan dari dampak si ulat bulu ini tuh seperti apa, supaya teman-teman tahu lah, oh ternyata ulat ini ketika ditemukan di alam akan sangat lumayan lah ketika tergesek atau bersentuhan dengan si ulat ini teman-teman ya. 1, 2, 3. Diam dulu kawan. Nih. Wow, langsung coy. Tuh kan bulu-bulunya sudah pada nancep. Warna kuning. Ya, wow. Tuh. Nah, itu teman-teman, bulu-bulunya sudah pada nancep ya. Jadi mungkin kalau sama kamera kurang jelas, kurang terlihat, tapi bulu-bulunya sudah nempel di kulit saya teman-teman tuh. Nah, dan ketika nancep, wah lumayan juga ya teman-teman ternyata. Tuh. Wow. Ih.
Nah itu teman-teman, jadi bulu-bulunya sudah menancap ya, ada bulu-bulu yang berwarna kuning. Jadi itu sudah menancap dan rasanya ini gatal plus panas sih teman-teman. Jadi ternyata yang tadi saya bilang, ulat ini walaupun bulu-bulu yang di atasnya itu ternyata tidak terlalu tajam, tapi ketika bersentuhan dengan kulit kita, jadi dia otomatis nempel teman-teman, atau nancep di pori-pori kulit kita. Tuh seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini adalah efek. Ini baru beberapa menit ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya ini adalah gatal. Tentunya pasti akan timbul bentol seperti ini. Dan ini belum begitu lama. Biasanya menunggu beberapa menit dulu atau mungkin jaman. Jadi dia akan lebih besar untuk bentol-bentolnya teman-teman. Nah jadi sudah dibuktikan ya teman-teman. Ternyata si ulat kuning ini ternyata memang lumayan berdampak terhadap kulit kita ketika bersentuhan atau bergesekan dengan kulit kita teman-teman. Nah ini rasanya memang masih gatal dan sedikit panas seperti pada umumnya ulat-ulat bulu yang lain. Jadi yang mengakibatkan kulit saya menjadi bentol-bentol dan panas adalah menancapnya bulu-bulu yang memiliki racun di pori-pori kulit saya teman-teman. Sekarang kita akan obati ya teman-teman. Kita bersihkan dulu teman-teman ya. Oke. Nah ini area yang bentolnya di sebelah sini nih. Karena mungkin waktunya ini belum terlalu lama, jadi efeknya itu belum terlalu keluar teman-teman. Nah jadi mungkin untuk video kali ini itu saja. Jadi kesimpulannya adalah begitu banyaknya jenis-jenis ulat yang ada di sekitar kita yang harus kita waspadai juga, karena dampaknya bisa di luar dugaan teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.